It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. You'll never walk Kamu nyanyi. alone. Unggolo Kante. Maesto Kipembe, 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 Kipembe. Alele Crossing. Alele Crossing. Alele FC. Spanya. Tim Usang. Ini apa ini Le? Hah? Ini apa? Tisu kan? Tisu. Buat membersihkan air mata. Enggak kan? Air Habis mata itu lu lu nangis bertiga besok Kita final. Yang menang ini ada pemain Liverpool semua. Si Papa ini dari 2008 sejak 2008 sampai 2024 berarti berapa tahun? Sekitar 14 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun dia benci Sama? dengan Spanyol. Senang Pak. Jadi Kita mau nggak mau balas bela semua. Inggris di final. Iyalah. Enggak lah. Iya dong. Lah Gue terus ngorbanin kebencian gue aja. lah kenapa emang salah apa Inggris? Gini Pak. Udahlah. Selama Pantes. Inggris masih ada Trent Alexander-Arnold Pantes. yang bisa ngalahin cuman liga. Tapi kalau kompetisi selalu juara. Benar. Trent Alexander-Arnold sama Nah, Joe lu bayangin Gomez. Trent sama Joe Gomez nggak perlu main, timnya pasti juara. Nah, Bener kan? benar. Itu Karena dia. apa? Ekspektasi itu melihat dari bench. Itu dia. Jadi menyebar seperti virus. Iya, Ulang. itu dia. Ekspektasi. Ulang. Wah, nyalahin Nggak lah. ngerti dia. Coba Nyalahin ulang. lah. Ekspektasi. Ekspektasi dari bench itu menginspirasi orang-orang di lapangan. Siapa yang duduk di bench mempengaruhi yang di lapangan itu, Itu maksudnya. maksud gue. Gak paham. Siap. Mat. Capek ya? Gue juga capek bos. Sebelum kita mulai, hari ini kita bakal bahas keseruan semifinal Let's go. Pesta Bola Eropa 2024 dan kita akan bahas sedikit ke preview finalnya. Jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bellnya, follow kita di Instagram, TikTok, juga follow teman-teman tersayang kita ada Arsenal Folks dan Racing Story Indonesia, Cristiano Ronaldo. Sumosa. Mau salah. Itu dia. Let's go. Gimana nih? Gue jujur li ngeliat Inggris semalam sedikit terkejut sih. Kenapa? Gara-gara dari permainannya itu masih monoton tapi bisa menang lagi. Itu dia. Itu yang Kok seperti gue bisa? katakan di pojok debat sama berminggu-minggu. Inggris akan ugly run-nya. Perjalanan turnamennya bakal jelek banget tapi akan sampai final. Bisa Dan di dicek. final kalah. Ya nggak tahu. Waktu Euro 2022 kemarin, 2020 kemarin, juga kayak gitu. Bisa sampai final, tapi lawannya ya terlalu berat ya. Banyak pemain Juve-nya di situ, si Itali. Jadi agak susah. Tapi menurut gua Inggris ini faktor luck-nya besar banget sih. Melawan Swiss. Nah, ini udah gantian mata. Nah, terus. Ya udah terus pokoknya gue lihat Southgate ini nggak ada kepercayaan sama pemain, bahkan sekelas Palmer sama Trent Alexander-Arnold aja nggak dimainin Arnoldnya, Palmernya dimainin nggak jelas, cara permainan juga nggak jelas. Siapa Gua nggak kan, jelas? Palmer maksud lo? enggak Southgate-nya, Oh, Southgate. Southgate-nya Tapi nggak. kok bisa sampai final? Apa analisa lo? Ugly win. Ya apa? Itulah Dewi Fortuner. Oh, Fortuner. Dewi Fortuner. Fortuner. Itu luar biasa. Fortuna, sorry. Fortuner. Kok Fortuner? Ya, pokoknya itu Dewi itu dia bisa sampai final ini gua nggak masuk Oke, akal. sebelum kita ke Inggris mungkin kita ke pertandingan pertama Perancis Spanyol. Pertandingan yang harusnya levelnya sama ya kan, tapi disuguhkan secara berbeda. Ternyata Perancis buntu, bukan nggak punya kemampuannya gitu ya, pemainnya world class semua. Lo mau Perancis tuh mungkin kalau kita pikir-pikir bisa bikin 3 squad. Setuju nggak lo? Setuju. Bisa squad Olimpiade lihat belum? Squad Olimpiadenya aja. Olimpiade aja yang bocah-bocah Iya. bagus-bagus kan. Parah. Squad apa Prancis tuh punya Iya. gitu. Tapi karena dilatih sama orang yang nggak tahu ya, kayak pelatih di nasional tim tuh harus sering diganti deh berkala. Dan dia perpanjang loh sampai World Cup. Iya, dan mungkin kalau menurut gua Prancis tuh terlalu comfort zone kali selama ini ya. Ngandelin Mbappe ya. Karena 2022 Nyaman dia. di World Cup final ya kalau nggak ada Mbappe itu Mbappe by himself gitu menurut gua. Iya. Dan sekarang terbukti pas Mbappe-nya lagi bau. Mbappe Semuanya lagi turun, semuanya habis. Mbappe nggak keluar sama sekali. Gimana Pak tim Crossing FC lu? Gue capek nonton. Deskam ini menurut gue aneh gak sih Pak? Lo Kayak yang aneh. Southgate gak sih? Lo yang aneh. Astagfirullah. Bukan Desham. Desham. Ya siapa ngomong Deskam? Desham. Enggak, yang bener Deskam. Yang benar Deskam. Deskam. Descam. Itu kayak Southgate 2.0 sih. Coba lanjut. Ya udahlah, Prancis mau bahas apa lagi? Di babak pertama
lumayan sih, babak pertama lumayan ya. Harus diakuin bahwa Prancis nyuguhin permainan menarik. Ya, tapi bukan enggak. Counter juga pragmatis. Ya tapi better Ngandelin dibanding Mbappe. Ya, enggak ngandelin Mbappe juga sih. Maksudnya gini loh, gue tim sebesar Prancis, gue tuh berharap mereka jadi protagonis gitu. Mereka bisa nunjukin style of play. Gak bisa kan, gue ngomong dari kemarin. Dia tuh kekurangan satu hal doang. Selama game dia nggak bisa nyerang dari tengah. Mati total tengahnya. Dihancurin sama Spanyol, apalagi dengan kekuatan ini tengah Spanyol. Ya. Dia nggak punya orang, playmakernya nggak ada. Ya. Benar kata Mbappe bilang, dia ketika ada Pogba dia bisa lebih tinggi. Tapi sekarang dia harus turun ke belakang karena ya lu lihat aja Rabiot, Kante sama satu lagi. Artinya nggak ada Pogba, nggak ada di playing playmaker ya? Ya, Nggak harus di playing. menciptakan Playmaker Chouameni ini juga dan biasanya juga nggak ada. nggak ada. Setelah ini Playmaker juga nggak ada. kayak nggak ngebawa Olise jadi Bumerang sih. bukan kesalahan ya, bumerang ya. Bumerang sih. Nggak ada kreativitas. Jadi Nggak ada kreativitas. sama Gelandangnya sekali. bagus semua. Hmm. Di start itu Rabiot, Tapi Tchouaméni, semuanya- Kante kan. Tapi tiga-tiganya nggak punya kreativitas. Iya, semuanya cuma buat kayak box to box Iya, atau ball gitu. winning, nggak ada Nggak ada yang kreativitas. playmakernya. Apa mungkin faktor nggak ada Griezmann? Griezmann dibanding 2022 World Cup yang kita Turun lihat juga dia sebagai sampai final ya, sebelum final kan best ya, playmaking pemainannya oke banget. Kemarin menurut gue dia sangat-sangat gagal sih di Euro ini, nggak nunjukin apa-apa. Ya menurut gue Prancis cuma butuh satu titik itu doang sih. Kan gue bilang baik dari awal, Thuram ini nggak jelas. Nggak Nggak masalah. main kemarin. Ya, main Thuram main. nggak masalah. Kalau Sebelumnya juga Iya, dia Thuram. main. Iya, memang. Thuram itu parah. Harusnya yang ngisi itu di striker itu Konate. Kalau menurut gua. Nggak benar. Ini masuk Pak. Konate punya speed tinggi, ya kan? Tinggi punya dan mental. Punya mentalitas untuk Iya, menang. itu dia yang Dan penting. dia Iyalah. itu Dan harusnya orangnya- presiden Jerman negara itu klub. Sekalian aja kerang gila-gilaan deh. ini bisa jadi. Bisa jadi. Karena ini gini Pak ya, tidak ada tim yang memberikan wawasan lebih luas jangkauan ke depan kecuali Liverpool Pak. Betul. Orang yang keluar dari Liverpool selalu sukses Pak. Betul. Ada yang jadi nelayan, Betul. punya apa Iya. bisnismen. Betul. Itu namanya mentalitas tim Pak. Enggak, kalau kita ini khususnya Papai kan masih old school, kaku. Ngeliat bola tuh kaku. Iya, Kalau makanya. lu kan ngeliatnya udah visioner gitu. Visioner ke Nah, depannya itu seperti apa. Nah, Konate ini bisa masuk. Bisa kan? Bisa masuk. Visionernya ekstrim sampai ke kerjaan masa depannya. Karena Konate ini punya body balance. Ya, itu dia. Jadi biar Mbappe itu sendiri nanti di body Iya, sama Konate. dia jadi tembok. Jadi tembok, Iya, Benar. jadi pivot. Gue sebenarnya yang menjadi apa ya, cahaya di pertandingan itu adalah Spanyol sebenarnya kan. Cuma gue mau karena ada Papai ya, gue mau sedikit juga ngutarain, banyak banget kan fans Prancis kan, bahwa ya mungkin ini jadi pelajaran gitu, kalau lu nggak bisa ngandelin Mbappe doang di next turnamen, kayaknya lu harus punya style of play yang filosofi yang clear gitu, dan yang lebih whole, lebih teamwork gitu dibandingin ngandelin Mbappe. Menurut lu gimana, Basya? Dan menurut gua untuk 2026 nanti skuad muda Prancis ya, terutama di bakal Olimpiade nih, harus udah banyak yang masuk ke skuad utama, karena bukan karena kualitasnya lebih bagus ya, tapi tadi kayak contoh kayak Olise itu bisa ngasih dimensi yang berbeda aja di skuad, bisa jadi kalau lihat juga ada di Desire Doué, itu pemain apa, Desire Doué. Rennes itu juga bisa jadi Opsi lah. opsi kalau Dembele-nya lagi ya, kayak Banyak lah, kemarin. Olise. Iya, makanya Iya. banyak. Jadi mungkin udah saatnya Prancis juga bukan regenerasi, sebenarnya mereka masih banyak yang muda, cuman Bukan regenerasi yang tim Yang di selection-nya. regenerasi itu filosofi bermain ya. Iya. tim Kepelatihannya, selection-nya. manajemennya itu regenerasi. Soalnya yang lo lihat di final itu ya tim yang akan bermain di 2026. Cuma tengahnya Yang selain tua Kante cuma sama Rabiot, Griezmann doang itu akan hilang. Diganti itu doang. Sisanya ya itu timnya. Ya, karena kan kita mau gimana pun juga udah keluar si Deschamps bakal sampai 2026. Iya. Berarti kan sekarang opsinya adalah tim selection kan. Ya. Tim selection itu harus benar-benar tepat. Enggak, menurut gue terbalik, Mas. Menurut Apa? gue squad wise cukup. Tim yang sekarang masih bisa dipakai di 2026, mungkin cuma ganti sedikit. Yang harus direformasi ya itu. Siapa sih FA-nya tuh? Siapa yang ngelatih? Gimana filosofinya ini negara gitu loh. Menurut Ya gue berarti kan kalau gitu opsinya ganti pelatih kan. Kenapa gue ngomongin filosofi? Karena Spanyol bisa sampai final dengan itu. betul. Tapi faktanya dia bertahan sampai 2026. Kita jadi cuma bisa ngomong berdasarkan fakta doang menurut gue. Setelah Si Deschamps sampai 2026. Iya, setelah 2026 baru kita bisa ngomongin filosofi Iya. ABC, tapi faktanya kemarin di berita dia sampai 2026. Ya udah, Berarti kan berharap aja Mbappe-nya on fire terus. iya, berarti kan dia harus sekarang ngandelin tim selection-nya harus benar. Bener. Sama Mbappe yang harus fit all the time. Mm. Ya.
psikologinya sehat. Kan kemarin keluar tuh gue baca di Hmm. media mana. Why Mbappe is slowing down at di Euro lah. Maksudnya dia turun tuh kenapa? Alasannya sih nggak masuk akal. Kurang menit di PSG, transfer Real Madrid yang menyita waktu, Iya. kurangnya waktu latihan dengan timnas Timnas. Perancis. Udah kebanyakan alasan, bos. Terlalu alasan. Nah itu paling 2026. Nah kita ke Spanyol sekarang. Kenapa tim? Gue sih respect banget ya. Menurut gue dari kita kan kalau lihat Euro ini ada bracket tim elit ya, bukan tim elit lah. Negara gede gitu kan. Dan Spanyol ada di dalam negara gede gitu kan. Di sini ada Spanyol, Perancis, Portugal, Belanda, Inggris, Jerman gitu kan. Nah mereka kan masuk di grup itu. Tapi di mana di dalam grup itu menurut gue yang paling underrated tuh Spanyol. Karena Spanyol sejak 2012 kan belum punya gigi lagi kan di timnasnya kan. Jadi dari squad dari ujung ke ujung siapa sih bintangnya? Cuma Rodri, Morata. siapa lagi? Morata pun udah mau habis ya kan. Morata Ya, nggak terlalu kelihatan bintang banget. lah. Iya. Season ini dia Maksudnya- perform di maksudnya liga. dia musim ini di Atletico bagus, tapi maksudnya bukan seorang bintang yang bisa di game changer gitu loh. Iya memang. Tapi Karena- ini tim bisa bermain secara kompak, kohesi, punya filosofi yang jelas, berani banget loh kalau lihat gimana Spanyol main. Spanyol cuma ninggalin 2 back di belakang. Lebih ke Bek pelatih kanannya. nggak sih? Carvajalnya berani overlap, Cucurellanya berani overlap, Rodri yang harusnya backup back 2 itu, center backnya aja berani maju. Ke pelatihnya nggak sih? Pelatihnya tuh kayak bagus banget Pelatih gitu. emang beneran pelatih. Iya, makanya De La beda Fuente sama emang yang beneran kayak pelatih. Descam terus. Southgate juga sebenarnya beneran pelatih. Wah, Cuma mungkin ya Southgate. kualitas pelatih Inggris sama pelatih Spanyol ya beda kelas gitu. Southgate mah jauh sama pelatih-pelatih lain. Gimana Spanyol menurut lu? Menurut gue tadi yang gue kaget itu bukan kaget sih, yang gue agak amazed sama cara La Fuente ini bahasanya apa ya, ngebangun tim ini tuh. Gue ngerasa dari semua aspek tuh kayak tepat gitu. Iya. Gue ngeliat dia dari awal friendly match tuh sempat lihat highlightnya main. Gue udah ngeliat perbedaan dari cara main dari zaman Enrique. Menurut gue udah bukan perbedaan secara ini, tapi perbedaan secara Punya identitas mas. iya, terutama off the ball-nya. On the ball-nya kurang lebih agak mirip-mirip sama Enrique lah. Maksudnya ya Spanyol kan kurang lebih kayak gitu sama. Iya. Tapi off the ball-nya itu lebih rapi. Iya. Lebih rapi banget. Antar pemain itu bener-bener komunikasinya bagus. Kapan harus nge-press, kapan harus stay di belakang, kapan harus ini. Terus tadi balik sama kayak Perancis, tim selection itu dia naruh Ruiz, Rodri sama Pedri itu genius menurut gue. Iya. Itu kayak mereka mau mereplikasi Spanyol emas era prime karena semua tuh sama-sama punya perannya masing-masing. Pedri dengan close control di dribblingnya, sama Ruiz juga kayak gitu. Rodri kayak Busquets-nya. Terus dia tahu juga kondisi skuadnya. Gue punya 2 winger yang cepat, gitu loh. Gimana caranya ngebangun tim di sekitar ini? Knowing your strength, lo tahu kekuatan lo di mana gitu. Itulah berani mainin Yamal dan Nico gitu loh. Kalau compare sama Southgate kan mungkin Southgate agak dia mau kayak kalau Southgate kita udah enggak capek. bukan. Dia mau akomodir semua yang Iya. yang dianggap hebat, semua harus diakomodir gitu. Itu the trouble menurut gua. Maksudnya dia berani di antara beberapa pemain senior, Yamal lo harus main. Iya, betul. Padahal bisa aja mainin yang lain gitu, tapi Yamal lo harus main, Tapi nggak Nico ada lo harus pilihan main. juga. Ya, Menurut gua Ferran Torres bapuk di luar banget. bagusnya itu, tapi nggak ada pilihannya si La Fuente untuk ngisi lini tengah juga. Iya. Maksudnya kalau misalkan dia mau ngereplikasi apa yang dilakuin di Spanyol zaman waktu itu kan bisa aja mainin midfield taruh situ juga, Pak. Ya tapi midfieldnya Bukan. dulu David Silva Fabregas. Nah Sekarang iya, kan maksud beda. gua kan kalau misalkan dia mau ngereplikasi, Iya. tapi karena dia tahu strength-nya dia tuh apa, ya gue mau nggak mau gue harus mainin nih orang berdua. Dan gue tambahin ya, Gitu. sebenarnya apa yang membedakan Spanyol sama Prancis itu ego sih menurut gue. Ini gue lihat Spanyol satu tim gak ada ego. Iya. Ya nggak ada bintang yang maksudnya apa ya? Yang gue harus Harus tuh iya. nggak ada. Iya. Jadi sama bener-bener kompak gitu. Ya Rodri sih. Gimana? Kalau menurut Bung Ali Moussa, Spanyol Kalau nggak ada gua pemain lihat- Liverpool. Spanyol nggak ada pemain Liverpool. Thiago Alcantara Thiago gimana? Nggak ada Nah. tim. gini Dia loh, Pak. nggak. Nggak ada ataupun ada itu mempengaruhi permainan, Ya. Pak. Karena this is team, Pak. Betul. Iyalah, Ya, nggak gua ada. kan Doanya itu mungkin Loh. bisa lebih terkabul cepat Li, atau gimana. Thiago kan nelfon pasti.
Iya. Nelfon kasih semangat. Ah. Nah, Ke pelatihnya. iya. Enggak, yang di sini yang mau gue bahas itu tadi apa sih, Mat? Itu udah tak pikirin mau tak bahas loh. Pokoknya intinya permainannya itu benar kata Bang Oleh. Dia bilang perbedaan antara Perancis dengan Spanyol itu ego. Betul. Ini terjadi juga perbedaan banding jauh Spanyol dengan Portugal. Betul. Ini serius dikit ya. Yang Portugal itu dimana egonya sangat tinggi, bisa dilihat Ronaldo berapa kali dia tidak bisa mencetak gol, terus Bruno salah. Nah terus habis gitu Bruno segala macam, akhirnya dimana dia terlihat, usah ngambil. Iya ribut. Terus tapi kalau di Spanyol ini memang tidak ada egoisnya. Gue feeling banget ya Inggris ini bakal kesusahan lawan Spanyol ini. Bakal kesusahan. Gue kasih 80-20, chance Inggris 20. Iya, ya enggak lah. Bisa jadi Inggris 60 kalau tren main. Itu Itu dia. kalau Kalau Joe mah- Gomez nambah berapa? 10 lah. Dia 50-50. 50. Nah, enggak Oke. 70. Wah, Oke. gimana sih? 60 di Inggris kok 50-50. Ngeremehin Joe Gomez banget. Nah, Kalau jadi gitu. tren main nih 2% sama 90%. Nah terakhir juga gue mau ngasih tahu nih, mungkin faktor X-nya juga si Yamal ya. Karena lu bayangin dia belum 17, masih 16 tahun, dan menjadi goal scorer termuda di sejarah Euro gitu kan. Dan di sejarah World Cup, kalau dia ngegolinnya di World Cup. Karena Pele nggak semuda dia untuk ngegolin di World Cup. Pele 17 Pele ya. paling muda ya. Gitu. Terus juga ada data-data lucu nih. Kayak Olmo, pemain Spanyol pertama yang Olmo ngegolin tuh 3 kali gacor berturut-turut banget, di Spanyol. parah. Kita harus bintangin tuh Olmo tuh. Keren banget itu Olmo itu. Jesus Navas di match kemarin pemain tertua. Gimana pemain tertua? Gue ngeri sedap loh. Jesus Navas cover Mbappe. Iya. Tapi akhirnya De La Fuente sadar juga udah deh. Ganti Vivian. Keluar lu. Vivian. Iyalah, ada satu kali tuh yang udah hampir kalah, siapa itu? Udah kalah lari sama Mbappe kan? Mbappe. Cuma ditarik sama dia. Dipotong. Yang counter ya? Oh dipotong ya? Bagus untung. Kemenangan Spanyol udah 8 kali berturut-turut. Ya. Dan ini tinggal beda 4 sama eranya Del Bosque. Del Bosque 12. Jadi kalau udah sampai 12 ya ini tim serem berarti kan. Parah. Karena Spanyolnya eranya Vicente Del Bosque nih top gitu loh. Ya, paling gitu aja kali Spanyol lawan Prancis Zamannya Vicente Del Bosque itu yang 2012 ya? 2008 sampai 2012. Yang juara 2 kali itu kan. Euro, Back. World Cup, Euro. Gue inget banget itu depannya David Villa, bener. Silva, Bernardo Silva, terus kok benar Silva? Bener Siapa? Silva, Villa, pemainnya Valencia semua tuh, Joaquin Sanchez, tengahnya Xavi, Iniesta. Asal nyebut. Hah? Gila. Jangan Itu asal Joaquin nyebut. Sanchez. Jangan asal nyebut. Lo inget gak? Gak boleh disalahin. Oh iya benar. Ah. Terus Torres. Torresnya Liverpool. Iya. Cadangan. Enggak. Ingat gak Pak di Liverpool? 2012 cadangan. Enggak. 2008. Yang mencetak gol final Torres. 2008 ya. Final World Cup. El Nino Nino. Torres lo. Itu Pak Ana bilang sekali lagi Pak, pemain Liverpool ini ya, timnya itu menyebarluaskan kenikmatan. Iya. Enggak, emang gini, gue udah cek data, semua tim yang pernah juara pasti ada kaitan sama Liverpool. Pasti Uruguay. pernah nginjak Anfield. pernah Berat main juga. sama- Ini berat juga nih. Enggak pernah lawan Liverpool. Nah. Itu kaitannya sama Liverpool. Maka Semua orang-orang- Semua pemain bola yang menjuarai ya, paling enggak kasta Eropa sama dunia ya, pasti pernah iya. ada urusannya sama Liverpool. Iya. Gini deh, Lo cek. Sejarah. bahkan kayak di Jerman nih. Jerman gak ada pemain Liverpool kan? Nggak ada. Nggak ada. Ada Joel Matip. Enggak, sekarang enggak masuk kan? Emre Can. Enggak. Emre Can. Matip kan Nah, Jerman enggak. aslinya. Sekarang Oh, kan baru ada diambil pemain Kamerun. Liverpool nih. Tapi ada pemain Dortmund nyanyi lagunya sama, YNWA. Mulai. Full Crook itu kan nyanyi You Never Walk Alone tuh. Iya, tapi Madrid Madrid lah, udah jelas. Madrid banget lah. Jadi semua tuh ada kaitannya sama Liverpool. hari kita langsung nih Ri. Inggris lawan Belanda. Gue kaget Belanda terlalu respect sama Inggris. Di sisi lain Inggrisnya udah di respect, nggak mau naik, nggak mau nyerang, nggak mau ngambil resiko. Ini problem Inggris dari awal menurut gue ya. Problemnya segitu banyak, tapi salah satu yang gue udah utarakan adalah Inggris permainannya fluid, udah lebih fluid. Gue setuju kemarin udah lebih fluid. Tapi ada satu daripada karakter timnas Inggris yang belum selesai. Gak mau ambil resiko. Bayangin di babak kedua, ini yang paling clear di mata gue ya. Di babak kedua, segitu respectnya Belanda sama nggak mau megang bola Belanda. Iya.
segitu respectnya sama Inggris, Declan Rice nggak boleh naik. Declan Rice sejajar sama back. Terus karena ada show main maksa dari kiri, di kiri akhirnya kurang orang karena Declannya di belakang. Ini udah. Ya babak kedua itu kalau nggak ada gol timpukinnya TV itu. Jelek sih. Iya. Parah. Nggak mau ambil resiko dua-duanya. Belanda, gue nggak tahu karena kapabilitas mereka mampu atau enggak, bisa atau enggak tuh gue. Mampu sebenarnya Belanda. Sebenarnya kan oke. Terlalu respect sama Katakanlah Inggris, misalkan aneh. dia mampu, kalau misalkan dia Iya. mampu harusnya dia tahu kapabilitas backnya dia tuh lebih bagus daripada Inggris, Yes. ya kan? Pemain tengah mereka pun ada kayak Reinders apa segala macam juga bagus lah untuk kayak Iya. pressing segala macam. Harusnya mereka bisa bermain lebih tinggi, Iya. lebih ball possession, lebih main fluid, passing sana Lebih sini. inilah lu main bola tuh Hmm. lebih apa ya? Lebih nunjukin lu tuh siapa gitu. Iya, sedangkan lu dikasih Inggris yang megang bola, sedangkan Inggris ini pemain forwardnya itu punya kemampuan satu itu 1v1 itu bagus. Tapi gua Bisa Kane creating parah ya, moment, Kane ya. bisa creating moment. Ken bikin sakit kepala loh. Iya. Instruksinya Ken rendah banget, mainnya turun banget. Bayangin seorang striker yang siapa striker di dunia sekarang lebih bagus daripada Ken? Satu. Saat ini ya. Ya. Lewandowski. Haaland. Ya, Nah, Haaland musim paling. ini Dia. Dia lah dia. musim 23-24 striker terbaik di bumi itu Ken. Lo punya striker sebaik itu disuruh turun sama Southgate, disuruh bantu serang. Dan tuh turunnya jauh banget. Berapa kali bola udah get in the box dia belum nyampe. Harapannya sebenarnya adalah supaya kanan kirinya itu kan naik ke atas kan. Siapa Trippier? Nah, itu dia. Trippier. Iya, itu dia. Makanya sisi kanannya Walker sama Saka udah lumayan naik nih, tapi Trippier-nya mandek. Enggak, gue Dribblenya yakin mandek. logikanya itu Pak yang gue bilang semalam Pak ya. Jadi Bellinghamnya si Kane disuruh set up serangan, nanti yang get in the box Bellingham. Jadi mau replikasi Cuman Bellinghamnya harus cover kiri juga, mau gimana? ya Kirinya itu dia. kosong. Itu dia. Fodennya sama Saka numpuk di kanan sama Iya. Walker dengan Nggak jelas tinggi lah bertiga. Dan blunder Koeman juga menurut gua nggak mainin Frimpong. Beban. Walker itu Kalau- beban. Di akhir-akhir ya. Iya. atas ya. Ya kalau nggak dia, ya maksudnya di menit berapapun kan, apalagi pas masih ada Trippier. Kalau dia mainin Frimpong, Habis tuh sisi Inggris. kiri, sisi kanan tuh bakal lebih. Nggak bisa dia bentrok. Kalau dia mainin Frimpong lo buang siapa di dia? Ya menurut gue udah buang Dumfries. Nggak bisa lah. Dumfries di game itu dia lumayan bagus banget. Headingnya juga tinggi sih. Belanda main 4 back kan? Main 4 back Ya move ke 3 back. Jadi kayak match apa tuh yang Dumfries sama sama Frimpong mainin Iya. bareng Iya. lawan Prancis sih. Tapi Frimpong jadi Iya. forward di situ. Jadi nggak Nah, jelas. Atau kayak gitu jadi Iya. forward. Jadi sebenarnya gini, gue Karena tahu. dibanding Malen, menurut gua mendingan Frimpong. Enggak lah. Nggak, dia kecepatannya itu Mau. menurut gua kecepatannya dia narik Malen itu terlalu cepat. Ya. Diganti Weghorst di halftime itu menurut gua Malen tuh bagus bos. terlalu buru-buru. Serius. Tapi Lu sakit hati aja gara-gara dia Hah? dia kan akademi Arsenal cabut. Kayak gini nih Pak. Gua Semua aja- ada kaitannya. eh, nih. gua Lu aja- tahu ya? gua aja- Dia nih ngerendahin Malen. Gua aja karena lupa. Malen cabut dari Arsenal. gua aja lupa Malen di Akademi Arsenal. Tuh. Dia malah lebih inget. Nyambung. Framingnya gila. Nyambung. Nggak Lihat ada semuanya hubungannya. Arsenal ini udah kena. Iya. Jadi semuanya nyambung ke Arsenal lagi. Jangan apa-apa Arsenal. Iya. Capek Gue di nih nggak framing. pernah- Enggak. Masa lo dalam melihat penyerang lebih bagusan Frimpong daripada Malen. Aneh. Enggak, untuk permainan kemarin. Counter gitu, Untuk ngebut counter dan bisa ngejaga balance defendingnya juga, attacking defendingnya bagus menurut gua. Karena dia aja berani lawan Prancis kayak gitu. Iya. Gitu loh. Kenapa nggak direplikasi juga lawan Inggris gitu. Gua lupa Tapi loh. terlalu parah sama Arsenal aja parah. Gua aja lupa malah terlalu dia- ekstrim ya. Gua aja lupa. Bang, jangan terlalu fanatik gitu, Li. Jangan Gua terlalu lupa malah di fanatik, Bang. Arsenal Iya. dia nginget. Lo nggak pantas ya ngomong. Lo nggak Loh, pantas dia nggak ngomongin terlalu orang. fanatik kok. Dia Dia terlalu biasa aja. Terus kalau fanatik. dia fanatik, orang Dia lain biasa aja. wah gila. Kalau Iya. gue sama Liverpool nggak terlalu, Biasa Pak. iya. Nggak, gue mau nanya, lo demen bola nggak sebenarnya? Demen bola, Apa cuma demen Liverpool aja? demen bola, tapi nggak apa-apa Liverpool nggak enak jadinya, Pak. Pak, Iya. gue udah diem nih, gue nggak ngomongin Saliba, nggak ngomongin Saka, nggak ngomongin Declan Ya Rice. itu Daniel Malen lebih jelek daripada Frimpong tuh udah aneh. Iya. Itu udah aneh. Lo enggak kan, gue ngomong sesuai setahun terakhir Frimpong itu digunain Xabi Alonso tuh attacking masuk ke box. Oke. Gue ada presiden yang ngomong kayak gitu. Iya, apalagi sekarang mainnya counter. Apalagi sekarang mainnya Dia punya counter, speed. dia punya speed. Gue Oke. ngerasa untuk ngejaga balance lebih bagus Mau low block Frimpong. pakai 5 back juga dia bisa. Di Iya. sampingnya Dumfries. Betul, Iya. idea gue kayak Iya, gitu. Nggak, sebenarnya harus diganti Kayak Gakpo gitu. semalam. Gakpo jelek ya off kemarin. Gakpo harus diganti. Off. Gakpo. Gakpo Jadi kayaknya Malen Gakpo yang di jelek. kiri, Frimpong di kanan Gua itu oke. lihat gini ya. Hmm. Gakpo itu selalu bagus kalau Belandanya jadi protagonis. Belandanya in possession. Belandanya Belandanya dominan. tinggi, iya. Ya. Baru si Gakponya Gakpo bagus.
Gue lihat ya. Oke. Tapi kalau main counter kurang. Enggak, semalam juga Saka ya. Menurut gue Saka Bagus. untuk Saka jadi cover back bagus, Gakpo Bagus, semalam. Jadi ketika Udah jadi back aja lah. Ngapain jadi winger? Ya setuju Jadi deh. winger Bukan, juga maksud kaku. gue- Saka maksud Enggak, gue- jadi winger juga kaku, nggak enak dilihat di mata. maksud gue Setuju. turun belakang cover Setuju. cover 2 Gakpo tuh Saka bener matiin Gakpo banget Habis semalam. sama Saka berapa kali di intercept? Berapa kali Boleh, gitu. boleh dijawab gak? Gakpo harusnya diganti, Malen di kiri, Weghorst tengah, kanannya Setuju. Frimpong. Harusnya kayak gitu. Kalau gue ya, dan Saka Gakpo di Liverpool musim depan jangan main di kanan. Ya gini aduh. Kiri. kiri. Kiri, ya jangan main di kiri. Enggak, dia Karena bakal ketemu Saka, nggak bakal lewat. Main di kanan, hindarin Saka. gue takutnya taruh tengah sama Arne. Tahun depan Enggak gini. Udahlah, Gakpo nggak akan bisa Bukan. bersaing sama Saka. Semalam Nggak akan pernah bisa Gakpo bersaing sama Saka. Semalam Gakpo ini Abis Saka Ben White lagi. bukan Gakpo ini Nggak Pak bakal tipe bisa. pemain yang kalau disuapin dia bagus. Semua pemain. Enggak ada Siapa? Darwin disuapin. Maksudnya dia Bagus. nggak bisa Bagus. create chance gitu. Bukan create chance. Kalau create chance create itu si Arnold. Trend. Dia tren. Iya, Tren benar, itu benar, chance benar. create-nya lebih banyak dari semua pemain Euro. Iya. Nah, kalau ini depan muka. Enggak, ini seriusan. Gakpo itu capek. tipe pemain yang created. bukan kayak orang berpikirnya kalau kiri itu mainnya kayak Ronaldo prime-nya, terus kayak Luis Diaz. Gakpo tuh bukan kayak gitu. Gakpo gimana? Dia tuh tipe positioning. Oke. Jadi yang dimana dia bisa memposisikan kalau disuapin itu baru dia cetak gol. Iya. Semalam itu nggak ada Pak dari pergerakan agensinya Soalnya orang-orang nggak ada playmaker juga. Beneran. nggak ada agensi permainan tuh nggak ada. Hah? Agency. Atensi Oh. permainannya tuh nggak ada dari Dia Belanda bener-bener. gitu loh. Jangan bener-benerin. Enggak, Ya, gue nggak nangkap Udah maksudnya. mulai enek aja ya. Enggak, gue Dia nggak mau gue benerin. nggak nangkap soalnya dia maksudnya apa aja Atensi maksudnya dari permainannya tuh nggak masuk sama sekali. Van Dijk-nya juga off dia beberapa kali. Kelihatan baik. Yang bagus De Vrij. Enggak, kenapa lo ngomongin Gakpo tiba-tiba Van Dijk? Enggak maksudnya Kejauhan. pemain-pemain Belanda semua ini nggak ada yang jelas semalam. Yang anehnya lagi Inggris tidak bisa cetak dari 2 gol itu loh. Saviciere itu juga Enggak, agak gini, kurang. gini, Belanda. Xavi Simon. Savicier. Xavi Simon. Savicier. Apa? Itu nggak bagus Ya juga gini, gitu. gue setuju. Nomor 1, Gakpo itu menurut gue memang lebih cenderung ke striker daripada ke winger. Gue pribadi ya. Enggak lah. Lo kalau lihat permainannya Striker. game-game Dia CF, sebelumnya, dia gol-golnya CF. Lo taruh semua dia Lo dribble. tahu 2 striker, ini dia top. Dia bisa positioning. Enggak, Le. Udah, dia tuh Enggak. aslinya striker bukan winger. Itu mah di selama Euro ini Iya dia memang, tapi create mainnya dominan. golnya dia dari kiri. Mainnya Bagus dominan. banget. Iya, Masuk betul, setuju. ke dalamnya cut inside itu Apalagi yang bagus gol banget. Romania tuh yang bawa dari garis gol kick. Iya. Nggak, tapi menurut gue setuju sama dia karena profile wise kalau gue punya tim, gue taruh Gakpo akan jadi striker kedua. Second striker. Second striker jadi SS. Yoi. Kan ada CF ada SS. Tapi di Liverpool nggak hidup. Bukan. Berapa kali jadi Karena- CM, dia di striker, SS. jangan lupa dia di Liverpool dijadiin utility player, dia dijadiin Ini. budak, Iya. dia jadi gelandang, dia jadi winger, dia jadi striker. Ini gelandangnya tapi selalu di Enggak, di nomor 8 kalau di Liverpool. Iya, selalu gini. di kiri berdua sama Perbedaan ada fans antara Liverpool. Gakpo di Netherlands dengan di juga Liverpool. cuma demen Liverpool aja. Perbedaannya adalah kalau di Liverpool itu dia lebih keras, Pak. Yang dimana dia harus ke tengah, bantu lini tengahnya Liverpool. Ya. Perbedaannya Dia- kalau dia di emang- Netherlands Dia emang itu di, enggak. yang gue bahas dia emang di lini tengah. enggak, Pak. Dia, di Dia Liverpool kiri. berapa kali jadi di tengah? Iya emang, jadi Tengah gelandang. itu dalam artian bukan di tengah, Pak. Di tengah. Tapi tengah, nomor Dia 8. emang jadi Nomor tengah. 8 kiri. AMF membantu serangan. Loh iya. Pak yang fans Liverpool siapa Pak? Enggak, Jadi tolong, Pak. Kalau di bola bukan dia. Kalau masalah Liverpool, saya lebih 1001 tahu daripada oke, yang lain. intinya nomor 1 Gakpo menurut lo lebih bagus disupply selayaknya seorang penyerang, bukan Ya, create chance. itu benar juga, Oke. cuman Kan lebih itu ke dari lu tadi. iya, itu Nomor cuman 2 apa tadi? yang kedua dibantu. Ada yang bantu. Xavi Simon kan nggak membantu. Jadi benar. harus Gua ada setuju. Xavi Simon gak baik supply ke Gakpo kemarin. Dia main di kanan soal Xavi Simon. nggak Di ada. depan emang dia Depay enggak pernah sama Xavi Simon. DP Iya. kan Dia selalu cedera. dia selalu sama Iya, Depay. dia pakai kurang. Cedera. Depaynya kemarin turun Kurang. terlalu jauh juga Iya. Depay. Iya, jadi permainannya itu bukan disalahkan antara Gakpo atau Van Dijk. Tapi secara garis besar, ini daripada kita nggak muter-muter secara garis besar, memang Belanda terlalu respect sama Inggris. Belanda pengen main pragmatis tapi nggak bisa. Nggak bisa. Van Dijk nggak bisa kayak gitu. Kok Van Dijk? Maksudnya buat main bertahan Van Dijk nggak kuat. Terus Van Dijk main menyerang.
sih. Nggak, maksudnya- dia kalau sama klub mainnya pasti nyerang banget. nyerang gitu. Iya, Van Dijk bener. nggak bisa kayak gitu. Dia cuma bisa marah-marah. Oke, gue bahas dulu Pak ya. Ada box, nggak ada, emang ada karakter back, ada box defender, ada front foot defender, ada box yang nggak nyaman kalau apa ya, kalau dia stuck di box lama banget. Ada yang suka main di ruang besar, tau nggak? Suka main di ruang besar gitu loh. Fobia ruang sempit. Ya mungkin bisa, bener ada. Iya, karena ada. dia capek, dia Gue harus kemarin yang sempit-sempitan. kita pulang naik tol tuh yang kita di truk-truk, Hah? gue fobia. Ini Ya. stadion. Fobia ruang sempit dari mana? Maksudnya kenapa kau ini nggak maju Kok gitu loh? kan gini, Van Dijk kiri De Vrij, ini siapa nih tadi? Ake sempit. Sempit, nggak enak gitu loh Pak. Iya. Itu namanya fobia kalau ruang Van sempit Dijk badannya kayak lo baru fobia. Fobia ruang sempit dalam sepak bola. Ada. Namanya itu. Ada tuh fobia Kurang otak nonton sempit. bola. Ah, itu juga bisa termasuk Iya, lo karena ngalamin. ketakutan. Lo. Li, kurang nonton bola. Kurang nonton bola. Iya. Aneh Udah, 40 tadi tahun di nonton game, bola. Di game semalam Van Dijk gak bisa disalahin sama sekali. Emang gak disalahin, cuma Gak bisa dia bermain Lo bagus, kalau mau solid. pakai- lo- Satu clearance dia nyelamatin Belanda juga, Gua memperpanjang setuju sama dia. napasnya. Dumfries yang ngelamatin. Lo Itu kalau yang kosong. enggak itu Van Dijk. Itu Van Dijk yang nge-clear gitu. Iya. Enggak, Dumfries yang hampir mau masuk. Iya beda momen. Apaan sih Dumfries bunuh diri itu, Bang? Enggak, Dumfries ingat enggak yang Iya, Dumfries? Dumfries Van itu Dijk lah, Van Dijk enggak, Van Dijk. Dumfries itu yang Foden. Iya, Dia itu. cuma berhentiin bola. Itu lebih Ini bagus. ada yang bola depan kiper Oh, sama yang Harry bola udah Kane. masuk garis. Iya. Itu Dumfries. Ya bagus juga lah, respect lah. Iya, Dumfries Itu- bagus. Ya itu emang udahlah. Pemainnya mana, Itu Pak? semua back ya selamat tuh bola. Pemainnya mana? Pemainnya mana sih? Enggak tahu. Oh, Pokoknya Inter. Van De Dijk Vrij, main De Vrij solid. mana De Vrij? De Vrij Inter. Nah. Ya enggak penting anjing main mana. Van Dijk oke lah. Semalam Ada gua bisa pemain kasih Juve nggak sih 7 di Euro 7-8 lah. Hah? Ada pemain Juve nggak sih di Euro ini? Ada udah pulang semua. Udah Ada tuh ini pulang semua ya. sabar, Pak. Yang negatif Ya, akan Eli, menjadi positif. udah timnya pada pulang semua, negaranya pulang Prancis. Allegri out, kasihan banget. Oke gini, kita selesai bahas semifinal udah nggak jelas. Ini final lu bela mana? Lu mana? Inggris Lu lah. coming home. Inggris Lu coming home. Gue selalu di samping tren. dimanapun tren. Dimanapun ada tren di Lu, situ Bay? ada gue. Spanyol harus bawa pulang Hasut. pialanya. Hasut. Spanyol harus bawa pulang pialanya. Hasut. Udahlah. Nggak, kenapa sih harus hasut? Enggak hasut, udahlah. Kita itu dari kecil udah anti dominasi. Kita tahu yang jago nih Spanyol. Ya enggak bisa. Jagonya Nggak jagonya bisa. jauh sama Maksud Inggris. gua Udahlah. Kita bela fair underdog aja. lah. Enggak ada underdog di sini. Inggris underdog, maksudnya Nggak dalam ada. di match ini. Di match ini Iya. underdognya Inggris. Ya enggak ada. Kalau gitu lawan Spanyol semua underdog lawannya. Iya, kita bela si yang underdognya. Enggak ada. Udahlah. Hasut Inggris banget lah, Nggak Inggris. ada. Udah Saatnya lah coming lucknya home. sampai semifinal. Saatnya Forget coming lucknya home. sampai semifinal. Gue ngelihat Spanyol nggak bisa Full luck, dilak-lakin. full luck. Nggak Nggak susah bisa. sebenarnya. Lo main sebagus Jerman pun nggak bisa ada lucknya gitu menurut gue. Ingat gak Portugal lawan Prancis 2016? Iya. Orang berpikir, wah ini Prancis sudah lah, udah Iya, jelas benar, Prancis. benar, Tapi benar. ada suatu keajaiban dalam sepak bola. Benar. Dan itu Udah Portugal habis bisa itu menang. yang gue bilang. Enggak. Udah habis Southgate, udah habis di Eh, Ivan di- Toney, di Bellingham di squad 1 2016. sama di Palmer Watkins malam. Udah habis. Tapi dia jenius loh, visioner kalau Southgate. Ya, Hah? pasti gini. Iya kan? Udah Bisa habis. masuk Bisa ke- Iron Man. Palmer, Watkins bilang sama Palmer, gue masuk. Lo kasih gua Oh bola." iya, dia sih Palmer ya. Si Watkins sampai sumpah katanya, gue sumpah atas nama keluarga dan anak-anak gue, sebelum gue masuk gue bilang sama Palmer, kasih gue bola, gue golin. Golnya keren. Beneran. Tapi katanya yang kasih tahu itu tren. Ya, Yang satu di tren bench. lah, apapun itu tren lah. Iya, tren Tren sama ngomong. Joe. Tapi nih ya, ini yang nggak mau diakuin ya, tolong diakuin. Penendang penalti kelima laga Inggris lawan apa kemarin? Lawan Swiss. Swiss. Itu kan tren. Itu karena Rice nggak berani ambil. Nggak tahu. True or Nggak false? berani. Gua nggak tahu. Tren ngomong, Rice nggak berani ngambil. Dia ngomong sama Dia saudaranya. nggak ngomong Rice. Dia Itu siapa di list nama 5 tuh Rice, semua tahu. Ya kita nggak tahu. Gua nggak tahu. Kenapa Gua Rice nggak berani nggak ambil? bisa bilang iya atau enggak. Mental nggak punya apa gimana? Gua nggak bisa bilang iya apa enggak. Gua nggak tahu faktanya kayak gimana. Kalau gua bilang Berarti iya, respect sama tren mental. ya kalau itu Tren respect. juga bukan mental. Mental lah. Enggak lah. Pai, Ini orang show off Penendang gila-gilaan. penentu. Saka, Sancho, Rashford lawan Itali dimasukin menit terakhir tidak ada yang cetak gol. Ngerasa Tren, beban, pressure. rasa beban. Pertama itu final lawan Italia. Ya. Final. Ya tetap lah, ini Ya. juga knock out. Pertama final. Nggak bisa lah kalau nggak menang Ya. penalti. Tidak ada mas. Pertama final. Yang kedua Inggris kemarin itu tren lawannya Swiss. Dan penendang yang udah anggap nggak masuk pun bukan beban dia. Nggak salah juga. Bukan, maksudnya dalam Nggak masuk itu nggak salah. Ya tahu karena masih Iya. lanjut. Iya. Tapi nggak kayak gitu lah logikanya. Nggak bisa. Itu mental lah. mental, Pak. Mau itu ada. semifinal mau laga Iyalah, apapun, mental tapi lah. mental yang dilihat.
Dan Nggak tahu nggak? ada mental, ada kayak tengil gitu. Nah itu Gua tinggal mau dari gitu. mental. Ya, bukan. Kayak Bellingham kan? Bellingham mental. Ya kan Beda, nggak Mental. turun. Karena- ini bukan apa-apa ini. Karena orang berpandangan bahwa tren itu sombong. Kalau ya, gini, kayak kalau lu apapun. Gua sama lo, Kalau tren lo punya ini, mental. tren ini udah sering dikucilin. Kalau Nah, lo punya itu, mental, sial ini gua orang. kasih tahu. Nih, pemain Ini pemain orang tahu bagus. punya mental, kayak Bellingham even jelek 90 menit tidak diganti sama pelatihnya. Ya. Karena dia butuh mental yang ya udah gitu, Penggedor. mental yang ready kapanpun, momen Men- anytime dia bisa. Mental itu ada dua, Pak. Kenapa TA langsung dicadangin di game ketiga, langsung out dari squad first team karena mentalnya kurang, berantakan. Lu gini, Di game pertama dikritik, busuk mainnya gini. Di game kedua nggak ada perubahan. Kasih abang gua ngomong dong. Nggak Jangan perlu ngomong mulu. lah, udah. gini, tren itu sorry, mental itu ada dua. Mental illness sama mental yang kuat. Mental issue. Iya benar. Mental- Udah, lagi Mental ngomong. illness, Iya. mental issue. Nah, mental ini ada berbeda-beda, Pak. Ada mental di lapangan, ada mental dalam penendang. Nah, kalau di lapangan, oke, Jude Tendangnya di Bellingham, luar Harry Kane. Enggak, penendang akhir, Bung, penalti. sabar Bung, lagi abang gue lagi ngomong ini. Nah, Bung. setelah Biar tren dikasih. disuruh penendang akhir yang katanya Declan Rice takut, katanya pemain terbaik di Inggris, tapi dia takut. Nah, digantilah sama tren. Ini enggak ini Bukan kata. pemain termahal, bukan Oh, terbaik. iya, termahal. Terbaik Rodri jelas. Oh iya. Foden Kedua McAllister. Nah, habis gitu penendang terakhir diselip-selip. itu dia punya sifat yang namanya gua harus berani nih Itu tendangan. dia. Ini harus masuk. Mentalitas, Apapun terjadi, tim gue harus lolos. Banyak yang nggak Udah. suka sama tren dan dia pernah bilang Jangan banyak ini. banyak pemain yang tidak suka sama gue dan gue tidak memperdulikan itu, diri gue adalah diri gue sendiri. Itu dia. Tren. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Trent Alexander-Arnold. I love you Trent, whatever happen, I love you so much. Jadi besok Nggak ada Tren pressure harus- itu tendangan kelima. Nggak ada. tren besok lawan Belanda main di RWB, gantiin Saka berarti kan? Saka LWB. Saka ini Enggak, Saka di bench aja. kalau bisa nggak usah Jangan, main. Saka di bench aja bener. Yang main tuh Palmer sama Foden. Declan Rice. Puji Palmer lah dikit 1 menit. Iya, Palmer makanya. Palmer Kredit Palmer untuk Palmer. main di right wing Top. bagus banget. Top, langsung assist ke Watkins. Tapi nggak ada itu juga. Nah kan, ini emang nggak seneng Enggak, sama. enggak golnya ya bagus. Iya. Asisnya visinya bagus Oh, yang ngelihat Lo ngeliat Watkins. asis kayak gitu gak satu game kemarin? Nggak ada. Ya udah. Maksud gua itu juga Hmm. setelah Belanda ngejar ya, maksud gua tinggi, nggak ada orang di Udah belakang buka. baru, dan akhirnya pindah ke kanan gitu. Belanda Setelah udah 45 menit babak kedua di kiri, di Kierang gila sama Luke Shaw. Hmm. Terus Akhirnya kemarin pindah juga ke kanan. golnya Xavi Simon kan gara-gara Declan Rice tuh. Jadi Declan Rice, Kenapa Declan? dia hilang bola. Oh iya. Cadangin aja besok Cupu kayak sih main. ini Iya kelihatan cupu. Besok kayak main Maino sama Adam Ini Wharton. kok jadi ke Arsenal gini? Sama Adam Wharton. Enggak emang cupu, Pak. Iya, cupu. Gue baru ngeh di Euro ini Declan Rice cupu. Nggak Cupu ada. parah. Iya. Udahlah, lo Parah. harus akuin Declan Rice itu nyawa semalam. Aduh. Udah, enggak, Pai. Jujur. Udahlah. Enggak, jujur. Pai. Gua Enggak, mau- Pai. Enggak, Pai. Gue nggak mau jilat siapa-siapa karena nggak ada kepentingan. Saka semalam jelek parah, Pai. Enggak, Saka bagus. Jelek. Saka 20 Jangan- menit pertama Dia bagus. lagi main peran baru. Iya. Saka bagus. Yang bagus tuh Foden tiang. Enggak, Foden sampah. Tiang. Bagus. Nggak Tiang. ada, dua shot itu aja. Foden Iya. lebih Sisanya panjang, nggak bisa menitnya lebih ngapa-ngapain. panjang dibanding Saka. Foden Soalnya- Foden bisa ngasih assist kayak Palmer enggak? Soalnya gini, kita itu tidak boleh, Pai, nguji tim-tim sendiri kalau di negara. Iya, jadi ya. Dibilangnya ntar bias, Pai. Iya, iya. Iya, Gue dari jadi- tadi nggak muji pemain Iya, sendiri. kita nggak boleh. Jadi kita nih misalnya fans Arsenal nih, mujinya harus Foden, Palmer. Kalau kita muji Saka, bias sama Saka nanti. Udahlah, itu Iya. pokoknya nyawanya semalam Declan Rice sama Maino Iya. berdua. Nyawa nih maksudnya thank you Declan Rice. Declan Tapi Rice kalau banyak- lo punya banyak pemain lain hilang. lo ganti kan? Banyak hilang bola, Pai. Semalam. Enggak, next time. Pai, Declan Rice Serius? banyak hilang bola, Pai. Wah, penjilat Arsenal satu Siapa? lagi nih baru nih. Enggak jilat gua. Lo kalau mau jilat saudara lu tuh Iya. Liverpool, Nggak ada. jangan Arsenal. Apain jilat Liverpool ya? Liverpool Nggak top, ada Pak. yang main. Jilat bangku cadangan ngapain? Mental. Mental issue kayak lo. Enggak, final. Kenapa lu enggak mau bela England terakhir sebelum kita tutup? Ingat. Apa salahnya? Ya kan England? udah Prancis out. Ngapain gue bela? Gak ada yang gue bela sebetulnya. Cuma kalau harus milih, ya gue milih Spanyol. Kenapa? Dan Spanyol harus bawa pulang Piala Eropa. Ya layak. Layak. Nggak mau gantian sama Inggris, Pai. Pantes. Inggris belum back to back gagal di final. Kita lihat. Enggak, menurut gue udah lucknya habis. Beneran. Iya 20-80 Menurut gue. lu kasih berapa? Gue 20-80. Gue 100% Spanyol. Enggak lah, enggak ada bola. Ya, Lu kayak Amrabat, 99% bola 100%. Spanyol. Berat. Lu 90-10. Dari sisi mana Inggris bisa Iya, menang? makanya Itu gua gue lagi nyari. 80 Spanyol, 20 Inggris. 5 5 ini Dewi Fortuna doang. 5 Inggris ini Dewi Fortuna Lu, Li? doang. Gue 60-40. 60 apa? Tren.
Inggris. Oke. Ya. 60 Inggris, 40 Spanyol. Nah, Berat. karena ada Kalau gua tren. kalau Saka sama Rice nggak main 100%. Udah. 100% Narasinya Inggris. cukup. Narasinya Udah, cukup. Berapa? Nggak, kalau gue jujur 60-40. Gue bela Inggris tapi 60 Spanyol sih realistis. Iya, 60 kurang sih Spanyol. Karena menurut gue nggak tahu Southgate ini kan bukan ketebak ya, apa sih namanya? Visioner dia. Ada hal-hal yang nggak jelas tiba-tiba kejadian di lapangan. Itu nggak punya. Ada hal-hal De La yang nggak Fuente jelas. nggak punya itu. Ada Lu hal-hal lihat De La yang Fuente, Itu subnya. Ana yang ngomong semalam. Oyarzabal, Merino nggak Ingat dong. kelar. Oyarzabal, Merino. Pai, lu Torres, tiba-tiba Oyarzabal, Pai, Merino, striker ada Torres. 3 nih. Di match tertentu lu mainin Tony, tiba-tiba di match tertentu dia mainin Watkins. Itu kan Ih, ball knowledge. Gila gak lo? Unpredict gitu kan. Unpredictable Iya. gitu. Siapa semalam? Koman udah kayak ini Tony bakal masuk, Iya. waktu Watkins sama Palmer yang masuk. Gini bro. Paham gak lo? Paham. Lo yang ngedit yang salah itu tuh semalam gak nonton. Oke, bet. Ya udah itu aja kali ya. Nanti apa lu? Gue Inggris 82. Enggak, Inggris 20% chance-nya. Spanyol 80%. Tapi lo Tapi Inggris. gue bela Inggris. Hmm. Gue bela Inggris. Saatnya coming home lah. Ya gue seumur hidup gue Spanyol juara berapa kali, Inggris belum pernah. Cukup Inggris cukup. Udah ya, kita tutup Hebohnya aja. 2 kali lah abis liga heboh, liga terbaik di dunia yang padahal nggak tahu bener apa enggak. Abis itu timnya abis ini lu timnas lihat ya. Pembela Inggris yang paling berisik fans apa? Liverpool. Arsenal. Arsenal lagi. Tapi butuh. Enggak, kita butuh. Buat Inggris timnasnya butuh. butuh. Nggak apa-apa. Dan yang perform juga pemain lo doang, Enggak lah. Saka doang. Enggak, City ini gue sama bawa Chelsea. menjilat ya. Lo juga cukup narasi lo. Lo kalau ada Ihsan di sini baru kayak gitu lagi. Enggak, Saka stabil. Enggak. Tadi yang paling bersinar di Inggris siapa? Saka. Saka. Doang. Iya. Yang stabil Match Saka. semalam. Saka sama gue boleh lah gue. Wah, enggak kuat gue. Gehi juga. Match no, semalam, honorable kalau match semalam mention. spesifik Foden. Kalau sudah benci mah Semalam Enggak serius enggak ini enggak. Apaan Foden? Kalau match semalam Foden selain dikasih ruang sama Saka, akhirnya bisa ngambil cut inside di posisi itu Saka terus tendang 2 kali. Saka cuma maju Udah mundur capek, doang. udah gue tutup aja deh. Segini aja ya episode hari ini. Jangan lupa subscribe Grombol, jangan lupa follow kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Come on, Reds.